Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya kali ini Alfa, pakar broker forex, dan untuk pertama kalinya, kali ini saya akan mereview satu broker lokal, ya. Dan broker lokal ini cukup terkenal di Indonesia karena mungkin selama ini sudah banyak permintaan para penonton yang meminta untuk review broker lokal, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu broker lokal yang cukup terkenal di Indonesia, ya, dan mungkin kedepannya kita akan rajin untuk mereview broker lokal. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain, ya. Dan kali ini kita akan membahas broker lokal yaitu HFX Berjangka. Oke, nantikan sesaat lagi. Oke, jadi seperti biasa saya akan mereview broker HFX Berjangka, dan seperti biasa saya akan membuka websitenya terlebih dahulu. Dan karena ini broker regulasi pemerintah, jadi kita tidak memerlukan VPN karena regulasinya terdaftar di pemerintah. Berarti pemerintah pun tidak memblok untuk website ini. Oke, dan untuk websitenya sendiri, ya, untuk websitenya sendiri saya akan buka, yaitu www.hfx.co.id, ya, www.hfx.co.id, di mana kita lihat, ya, seperti biasa saya selalu mengecek regulasinya, ya, regulasinya di bawah, yaitu hfx.co.id. Kita lihat ternyata dia legalnya itu adalah HFX internasional berjangka, diizinkan dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi dengan nomor lisensi 877 Bapepti _2006. Berarti brokernya ini sudah mulai sejak tahun 2006, ya, sudah terdaftar sejak tahun 2006. Oke. Ya, jadi ini adalah website dari Bapepti, ya, di mana ini saya searching, ya, HFX Berjangka. Dan ternyata ini adalah website dari Bapepti, bapepti.go.id, ya, di mana pialangnya namanya PT HFX Internasional Berjangka, PT atau PT Fortis Asia Futures, ya. Jadi mengakuisisi Fortis Asia Futures dengan nomor izin 877 _Bapepti _2006, ya, di mana kantornya sendiri APL Tower, ya, Jenderal S. Parman, Petamburan, Jakarta Barat. Oke, jadi sesuai dengan websitenya sendiri, di websitenya sendiri dengan nomor 877/2006, ternyata di Bapepti juga mempunyai nomor yang sama. Berarti benar, ya, benar bahwa HFX Berjangka ini memang terdaftar di Bapepti, ya, sudah benar karena saya langsung cek di website Bapepti. Berarti untuk regulasi, ya, sudah tidak diragukan lagi karena memang HFX ini resmi di Indonesia. Ya, resmi di Indonesia dan memang terdaftar di Bapepti. Dan mungkin perlu teman-teman trader yang ketahui bahwa HFX Berjangka ini adalah versi lokal dari broker luar Hot Forex. Kenapa dia harus berubah nama pada saat masuk di Indonesia? Ya, karena harus mengikuti aturan regulasi dari Indonesia. Di mana aturan regulasi dari Indonesia sendiri itu harus mempunyai kata berjangka atau features di belakangnya. Dan harus di Indonesia itu bukan namanya broker, ya, tetapi namanya pialang, ya. Jadi kalau di Indonesia kita tidak mengenal dengan istilah broker, ya. Broker itu adalah istilah untuk negara luar, ya. Jadi kalau di broker luar, ya, seperti broker-broker yang pernah saya bahas sebelumnya itu namanya broker. Tetapi kalau di Indonesia itu namanya pialang, ya. Jadi pialang HFX sendiri ini sudah terdaftar dari 2006. Dan dia merupakan versi lokal dari Hot Forex, ya. Kenapa saya katakan ini versi lokal dari Hot Forex? Karena tampilannya pun sama persis dengan Hot Forex, ya, sama persis dengan Hot Forex. Tetapi pada saat Hot Forex masuk di Indonesia, dia tidak bisa menggunakan forex, ya. Kenapa? Karena aturan dari regulasi di Indonesia sendiri tidak boleh menggunakan kata forex, ya. Kalau kalian cek semua pialang yang ada di Indonesia itu tidak ada kata forex di belakangnya, ya, tidak ada kata forex di dalam namanya. Dan semua pialang di Indonesia itu cuma diakhiri dengan dua, ya, selalu diakhiri dengan dua, yaitu berjangka atau futures. Nah, pada saat kali ini HFX Hot Forex itu mendaftar di Indonesia dan akhirnya berubah nama menjadi HFX Berjangka, ya, karena dia menggunakan kata berjangka untuk mengikuti regulasi dari
Bapepti, ya. Oke. Jadi saya kira itu, dan untuk regulasi luarnya jelas dia tidak terdaftar karena dia cuma terdaftar di Bapepti, dan seperti kita ketahui semua pialang yang ada di Bapepti memang tidak ada satupun yang terdaftar di luar, ya. Kenapa? Karena itu tadi pada saat terdaftar di Bapepti dia harus mengikuti regulasi di Indonesia di mana harus menggunakan kata futures atau berjangka, ya, seperti itu. Oke, sudah kita membahas tentang regulasinya, kemudian sekarang kita masuk di client areanya, ya. Kita buka, ya. Setelah saya buka, kurang lebih tampilannya persis sama, ya. Anda bisa lihat review saya tentang Hot Forex, ya. Saya sudah bahas tentang Hot Forex dan ini persis sama, ya. Untuk dari walletnya, ya. Kalau di Hot Forex itu namanya wallet, ini juga namanya wallet, ya. Dan oke, ada berapa banyak akun dalam HFX berjangka? Mari kita lihat. Jadi tentang HFX untuk jenis-jenis akun. Oke, kita lihat. Jadi seperti kita ketahui sampai dengan saat ini di Indonesia itu masih belum menyediakan akun mikro, ya. Jadi lot yang terkecil di Indonesia itu sampai saat ini itu adalah masih menggunakan lot 0,1. Jadi belum menggunakan akun mikro yaitu 0,01, ya. Karena menggunakan lot 0,1 maka persyaratan deposit untuk broker untuk pialang di Indonesia itu harus menggunakan 0,1 sehingga persyaratan depositnya itu pun besar, ya, besar. Kalau menurut saya untuk $100 itu tentu saja tidak cocok untuk pialang di Indonesia, ya, karena $100 itu berarti kalau Anda buka 0,1 ya bisa dikatakan itu sama dengan full margin, ya, berarti Anda sudah sama dengan bertaruh dana Anda apakah akan hilang atau tidak, seperti itu. Oke, nah di sini ada banyak perbandingan akun, ya, perbandingan akun yaitu akun mini. Akun mini itu setoran minimum $100 dengan leverage maksimum itu adalah 1:200, ya, 1:200. Jenis penyebaran, ya, jenis spreadnya variabel, ya, jadi dia floating spread. Kemudian spread dari pip 0. Kemudian maksimum open order yang bersamaan itu adalah 150. Jadi satu kali open itu bisa sampai 150 entry, ya. Oke, jadi minimum depositnya adalah $100. Walaupun dia menggunakan 0,1 tapi kita bisa deposit $100. Tapi menurut saya itu sama saja dengan gambling, ya. Masing-masing trader tergantung kebutuhan, ya. Kemudian ada mini klasik, ya. Mini klasik itu adalah $100. Kemudian leverage maksimum itu adalah 1:200, spreadnya adalah floating, spread dari 1, kemudian maksimum open ini adalah 150 juga. Jadi kalau mini, ya, kalau mini dia menggunakan komisi, ya, komisinya itu bervariatif, ya, tergantung nego Anda. Kalau broker lokal kan komisinya bisa berubah-berubah, ya, tergantung negonya. Tapi komisinya biasanya di angka $15, ya. Nah, tetapi kalau mini klasik itu dia low commission, ya. Low commission dia di angka $2 biasanya, 2 sampai $3, ya, di mana spreadnya dari 1. Kemudian untuk klasik, ya, untuk klasik ini minimum deponya cukup besar, ya. Klasik ini minimum deponya cukup besar yaitu $5.000 dengan leverage maksimumnya adalah 1:50, ya. Jadi maksimum leverage untuk klasik adalah 1:50. Spreadnya adalah floating, kemudian maksimum open order yang bersamaan itu adalah 300, ya. Spreadnya itu, jadi klasik ini adalah low komisi, ya. Kalau Anda ingin mencari komisi low, ya, ini Anda bisa membuka akun klasik low komisi, kemudian spreadnya itu dari 1, ya. Spreadnya dari 1. Jadi low komisi itu biasanya $2, ya, $2 atau $3 di HFX. Kemudian untuk akun premium, ya, untuk minimum open account-nya itu sama, $5.000, di mana leverage-nya itu adalah leverage maksimum 1:50, kemudian spread-nya floating, kemudian spread dari 0, tetapi dia menggunakan komisi, ya. Komisinya di sini biasanya $15 per satu lot. Jadi sesuai kita ketahui bahwa broker Indonesia itu harus menggunakan komisi, ya, karena berlisensi Indonesia, jadi harus ada bayar pajak untuk negara dan sebagainya, ya. Dan maksimum open order yang bersamaan itu adalah 300, ya. Oke, kita lihat, kita klik satu di sini untuk kita baca lebih lanjut.
Nah, ternyata untuk akun mini itu dia hanya bisa menggunakan 5 lot ya. Total ukuran perdagangan maksimum, berarti kita hanya bisa open maksimum 5 lot untuk akun mini. Tidak boleh lebih dari 5 lot. Nah, kemudian komisinya adalah 15 US dollar per lot, bervariasi pada skema afiliasi ya. Jadi di sini bisa menggunakan sistem afiliasi ya. Dan tentu saja afiliasi di sini sangat berbeda dengan binomo dan sebagainya, karena ini jelas terbukti terdaftar di Bapepti ya. Jadi jelas ini afiliasinya adalah resmi ya, resmi dan terdaftar. Oke. Jadi untuk akun mini sendiri ya, komisinya adalah 15 dolar per lot, tetapi dia hanya bisa open maksimum 5 lot. Dia tidak bisa lebih dari 5 lot. Itu untuk akun mini. Nah, kemudian kalau mini klasik ya, kalau mini klasik itu komisinya adalah 2 dolar per lot dengan open maksimum itu juga adalah 5 lot ya. Itu kalau mini klasik. Nah, sekarang kita lihat kalau klasik. Kalau klasik itu open maksimum adalah 40 lot ya. Open maksimum itu adalah 40 lot dengan komisi 2 dolar per lot ya. Komisi 2 dolar per lot. Berarti kalau Anda suka komisi rendah, ini Anda bisa menggunakan akun klasik ya, akun klasik. Dan untuk akun premium ya, untuk akun premium itu komisinya 15 dolar per lot, tetapi spreadnya itu lebih rendah dibandingkan dengan akun klasik ya. Jadi akun premium itu spreadnya lebih rendah dibandingkan dengan akun klasik. Buat Anda yang suka spread rendah, Anda bisa menggunakan akun premium ya, di mana maksimumnya itu open, dia hanya bisa 40 lot ya, hanya bisa 40 lot. Total lot yang terbuka selama perdagangan itu maksimum 40 lot ya. Jadi menurut saya untuk dana-dana besar ini agak kurang ya, mungkin agak kurang di sini karena maksimum lotnya ini cuma 40. Tetapi di sini Anda bisa nego ya, Anda bisa nego tergantung dari berapa dana yang ingin Anda depositkan ya. Mungkin kalau untuk standar ini 1 miliar itu mungkin dengan open 40 lot ya mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tetapi kalau mungkin 10 miliar ke atas ya ini tentu saja mungkin bisa berbeda ya, hitungannya bisa berbeda. Oke, jadi itu untuk jenis-jenis akunnya. Kemudian ya kalau broker lokal saya rasa tidak perlu terlalu banyak ya, karena seperti biasa kan kalau broker lokal pendaftarannya pun harus menggunakan konfirmasi wakil pialang ya. Jadi Anda bisa lihat pembahasan saya tentang broker lokal sebelumnya, di mana broker lokal itu mendaftarnya pun harus menggunakan konfirmasi wakil pialang, dan daftarnya pun cukup kompleks ya, sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia ya, karena dia harus mendaftar ada banyak persyaratan ya, persyaratan dokumen tergantung dari pialangnya ya. Dan untuk depo WD, nah mari kita lihat depo WD ya. Tentu saja kalau broker lokal berarti dia hanya menggunakan satu jalur deposit, yaitu bank lokal ya, di mana dia menggunakan segregate account. Namanya segregate account, yaitu rekening terpisah ya, rekening terpisah. Oke, kita lihat bank wire transfer, di mana dia menggunakan kurs ya. Untuk saat ini dia menggunakan fixed kurs 12.000 ya. Jadi menariknya di sini dia menggunakan fixed kurs 12.000, jadi dia tidak kena charge mau pada saat tarik dan WD dengan saat yang sama, karena kursnya tetap menggunakan fixed kurs 12.000. Agar setoran Anda diproses lebih cepat, masukkan nomor ID Anda ya. Nama penerima HFX berjangka BCA ya. Jadi BCA dengan nomor rekening ini dan sebagainya ya. Jadi ya, dia cuma menerima bank lokal ya. Kemudian BCA, kemudian ada bank CCB, CCB, yaitu China Construction of Bank Indonesia. Ini di cabang Rawamangun, Jakarta ya. Kemudian Bank Mandiri ya. Jadi memang untuk broker lokal sendiri sangat terbatas untuk masalah depo WD ya, untuk masalah depo WD, karena memang dia hanya bisa menggunakan lokal karena harus mengikuti aturan dari Indonesia. Semua hanya bisa terdaftar di bank lokal ya, tidak bisa menggunakan cara lain ya. Itulah salah satu juga mungkin kekurangan dari pialang Indonesia ya. Jadi dia hanya bisa BCA, kemudian Mandiri ya. Berarti BRI tidak bisa, dia BRI tidak bisa, dan dia hanya bisa BCA, Mandiri, dan CCB ya.
Jadi BRI tidak bisa, BNI juga tidak bisa, kecuali Anda transfer beda bank. Ya. Jadi misalnya kalau BRI berarti Anda harus transfer ke Mandiri atau ke BCA. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau Anda transfer, ya Anda dikenakan biaya transfer. Ya, seperti itu. Jadi itu saja untuk masalah depo WD, ya. Masalah depo WD, dan tentu saja untuk dana besar di sini bisa dipastikan aman, ya, bisa dipastikan aman karena kantornya di Indonesia jelas dan dia mengantongi regulasi dari Bapepti, ya. Berarti jika ada permasalahan yang timbul pun Anda bisa melakukan komplain ke Bapepti itu sendiri, ya. Oke. Kemudian untuk platformnya itu dia menggunakan MT4, ya. Dia menggunakan MT4 dan ini untuk afiliasinya, ya. Jadi ini untuk afiliasinya. Anda bisa lihat di sini nanti untuk statistik dan sebagainya. Anda mau bermitra dengan Hivex, Anda silahkan nego langsung ke kantornya. Misalnya Anda mau up komisi, ya, atau Anda mau up spread, ya itu terserah Anda. Anda semua bagusnya di sini karena PLN lokal itu bisa by nego. Ya, bisa by nego. Anda mau nego spread, mau nego komisi, ya itu terserah Anda. Silakan Anda langsung datang ke kantornya sendiri. Oke? Oke, dan untuk masalah eksekusinya, ya ini Hivex juga masih sama, ya, kurang lebih sama dengan Hot Forex, ya. Sudah Anda bisa lihat pembahasan saya tentang Hot Forex sebelumnya, yaitu pending order di Hivex itu masih dibatasi, ya. Anda bisa lihat di sini, ya, di keterangan ini. Ini adalah Aude NCD Hivex, ya. Jadi ini betul-betul memang dari broker Hivex, di mana pending ordernya di sini Anda bisa lihat dibatasi 40 poin, ya. Jadi dia harus 40 poin baru Anda bisa meletakkan pending order Anda. Jadi dia harus berjarak 40 poin. Untuk penjelasannya Anda bisa lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini perbandingan antara broker Hivex dengan broker yang lain, ya, yang tidak dibatasi. Anda bisa lihat di sini perbandingan, ya, di mana yang sebelah kiri itu adalah broker Hivex dan yang sebelah kanan itu saya menggunakan broker IC Market, ya. Broker Hivex di sini, dia tidak bisa meletakkan posisi, ya, dia tidak bisa menaruh pending order, ya. Kenapa? Karena dia harus menggunakan beda 40 poin, ya. Sementara di sini kita lihat di situ bedanya cuma 1 poin, ya. Kalau 1 poin tentu saja tidak bisa. Sedangkan yang di IC Market yang di sebelah kanan itu beda 1 poin pun bisa. Jadi artinya saya mengatakan bahwa Hivex di sini pending ordernya dibatasi. Jadi tentu saja Hivex ini tidak cocok untuk pemain trader yang menggunakan micro scalping. Micro scalping itu apa? Micro scalping itu adalah teknik scalping, ya, di mana TP-nya itu sangat kecil, ya. TP-nya itu sangat kecil. Seperti contoh misalnya Anda cuma mau TP 10 poin atau cuma mau TP 20 poin, ya. Misalnya Anda memanfaatkan news, Anda TP 10 poin, 20 poin. Nah, tentu saja tidak cocok menggunakan broker ini, ya. Anda tidak cocok menggunakan broker ini bagi pemain micro scalping. Tetapi kalau teknik trading Anda swing, ya, atau teknik trading Anda intraday, ya, yang memang TP-nya lebih dari 40 poin, ya, itu bukan suatu masalah yang berarti, ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, karena nanti saya akan bahas banyak broker lokal yang tidak dibatasi, ya. Jadi ini Hivex di sini bisa juga salah satu pilihan, tetapi kalau Anda yang menggunakan teknik micro scalping, ya, teknik micro scalping, ada beberapa broker lokal lain yang tidak dibatasi. Nanti saya akan bahas broker lokal selanjutnya, ya. Oke. Jadi itu perbedaan yang dibatasi dengan yang tidak dibatasi. Jadi tidak cocok juga untuk robot yang menggunakan trailing stop, karena ini tentu saja sangat berpengaruh, ya. Apalagi kalau Anda memasang robot Anda di Aude NCD Hivex dan Anda menggunakan TP kurang dari 40 poin, di mana TP Anda misalnya cuma 10 poin atau 20 poin, ya tentu saja tidak cocok karena dia harus melebihi dari 40 baru Anda bisa memasang TP Anda. Oke, jadi itu saya kira itu saja tentang Hivex. Oke, kita masuk pada kesimpulan dari broker Hivex berjangka atau pialang Hivex berjangka, ya, di mana kita akan membahas secara detail tentang kelebihan dan kekurangannya, ya. Kita masuk pada kelebihan yang pertama dulu dari broker Hivex berjangka. Yang pertama, kelebihannya adalah dia sudah mempunyai regulasi Bapepti, ya. Jadi kalau dia sudah mempunyai regulasi Bapepti, berarti Anda komplain pun gampang, ya. Anda komplain gampang dan dana Anda juga terjamin karena dia kantornya jelas, ya, dan dia mengantongi regulasi Indonesia. Jadi kalau misalnya dana Anda pun bermasalah, Anda bisa
menggunakan hukum di Indonesia, ya. Jadi Anda bisa menyelesaikan kasus Anda dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini agak berbeda dengan broker luar, ya, yang dimana Anda tidak bisa menyelesaikan secara hukum di Indonesia. Oke, itu yang pertama kelebihannya. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah tersedianya fixed course, ya. Jadi fixed course yang digunakan saat ini adalah fixed course 12.000. Jadi saat ini HFX berjangka dia menyediakan fixed course 12.000. Berarti tidak ada selisih antara deposit maupun withdrawal. Jadi itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia menggunakan bank lokal tanpa menggunakan exchanger. Jadi dia tersedia bank lokal tanpa menggunakan exchanger karena aturan regulasi di Indonesia itu dia harus menggunakan segregate account. Jadi segregate account juga atas nama PT HFX berjangka, ya. Jadi sudah jelas dia langsung pada saat Anda deposit, Anda juga langsung deposit ke broker. Jadi tidak menggunakan exchanger seperti money game yang lain dan juga tidak menggunakan jalur perantara pihak ketiga dan sebagainya, seperti pembayaran PayPal, Skrill atau Neteller dan sebagainya, ya. Jadi ini kelebihan yang ketiga karena langsung menggunakan bank lokal. Kemudian kelebihan yang keempat untuk dari segi eksekusinya menurut saya adalah dia minim slippage. Ya, dia minim slippage seperti halnya dengan Hot Forex, ya. Jadi Anda bisa lihat review saya tentang Hot Forex, kurang lebih eksekusinya mirip dengan Hot Forex karena dia Hot Forex pun menurut saya minim slippage. Ya, minim slippage. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia bisa free swap tanpa syarat, ya. Jadi dia bisa free swap. Ya, dia bisa free swap tanpa syarat, tanpa harus beragama Muslim atau harus menggunakan KTP Muslim dan sebagainya. Jadi dia bisa free swap tanpa syarat. Ya, itu kelebihannya yang broker lokal yang lain itu belum tentu punya untuk free swap. Ya, fasilitas free swap. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia bisa nego komisi untuk afiliator dan juga markup spread. Jadi para afiliator yang ingin memasarkan broker ini, itu Anda bisa nego komisi langsung, ya, langsung tinggal datang ke kantornya atau langsung hubungi marketingnya. Jadi bisa nego komisi untuk afiliator dan juga Anda kalau mau markup spread juga bisa, Anda bisa nego langsung untuk para afiliator. Dan afiliator di sini berbeda dengan afiliator binomo karena kenapa saya katakan berbeda? Karena afiliator di sini kita menggunakan broker resmi, ya. Kita menggunakan broker resmi. Jadi kalau untuk masalah pidana jelas tidak ada karena brokernya resmi, yaitu broker yang teregulasi oleh Bapepti. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk ini. Oke, itu kelebihan dari HFX berjangka dan kita akan bahas kekurangannya, ya. Kekurangan dari HFX berjangka yang pertama adalah regulasinya itu hanya di Indonesia, ya. Regulasi HFX berjangka itu hanya di Indonesia. Berarti HFX berjangka ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang pada umumnya oleh orang-orang di Indonesia, ya. Karena untuk regulasi luar, ya, regulasi luar itu kita menggunakan Hot Forex, ya. Jadi Hot Forex ini untuk regulasi luarnya, sedangkan HFX berjangka untuk lokal di Indonesia. Jadi HFX berjangka ini memang khusus digunakan untuk orang-orang Indonesia. Kalaupun ada orang luar yang mau masuk, menurut saya kurang cocok. Pasti orang akan lebih memilih Hot Forex, ya. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua itu pun kalau menurut saya secara global itu cara depositnya sangat terbatas, ya. Karena dia hanya bisa menggunakan bank lokal. Seperti yang saya pernah jelaskan di review saya sebelumnya, saya sering menggunakan Visa Master, saya sering menggunakan PayPal, ya. Tetapi ini sama sekali tidak tersedia di broker lokal. Jadi itulah salah satu juga kekurangan dari broker lokal karena dia hanya bisa menggunakan bank lokal. Dia tidak bisa menggunakan PayPal, dia tidak bisa menggunakan Visa Master, dia tidak bisa menggunakan FasaPay dan seterusnya. Itu kekurangan yang selanjutnya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yang dari HFX berjangka yaitu dia tidak mempunyai akun SEN. Ya, dia tidak mempunyai akun SEN. Jadi setahu saya tidak ada satupun broker lokal yang mempunyai akun SEN sampai dengan saat ini, ya. Karena akun mikro saja tidak ada, ya. Akun mikro yang menggunakan lot 0,01 saja tidak ada, apalagi dengan akun SEN, ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia seperti yang saya katakan tadi, dia tidak bisa menggunakan lot mikro 0,01, ya. Jadi untuk minimum lotnya itu adalah 0,1 lot, 0,1 alias 0,10, ya. Tapi kalau Anda mau entry 0,01 itu tidak bisa sampai saat ini di broker lokal. Dan sampai saat ini belum ada peraturan resmi bahwa bisa menggunakan lot 0,01. Tapi kita akan tunggu saja, saya akan selalu update jika ada gebrakan baru dari
Bapepti, ya. Oke, kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia free swap hanya 7 hari, ya. Free swapnya ini hanya 7 hari. Jadi nanti saya akan berikan broker lokal yang bisa free swap selamanya tanpa ada batas waktu. Karena untuk HFX berjangka sendiri dia free swap hanya 7 hari, ya. Jadi besok saya akan membahas broker lokal yang bisa free swap selamanya. Jadi supaya kita apple to apple, kita bandingkan antara broker lokal yang satu dengan broker lokal yang lain. Kemudian kekurangan yang selanjutnya di sini adalah pairnya tidak lengkap. Ya, jadi pairnya tidak lengkap. Untuk pairnya sendiri untuk forex dia hanya 20 pair, ya. Jadi itu pun 20 pair berarti ada 8 pair yang tidak ada. Ya, ada 8 pair yang tidak ada di HFX berjangka. Ya, jadi pairnya di sini tidak lengkap, ya. Karena dia hanya menyediakan 20 pair, jadi tidak lengkap. Dan kalau kita berbicara pair, nanti saya akan berikan broker lokal yang cukup lengkap pairnya, ya. Walaupun tidak ada satupun sampai saat ini broker lokal yang menggunakan full pair, ya, full pair lengkap 28 pair. Tetapi broker lokal, ya, masih ada yang lebih lengkap dibandingkan dengan HFX berjangka. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda tidak menggunakan 20 pair tersebut, ya berarti ini bukan masalah buat Anda. Jadi ingat, selalulah pilih broker sesuai dengan kebutuhan Anda apa, ya. Kalau Anda tidak mentradingkan 28 pair, berarti Anda tidak butuh yang ini, ya. Oke, itu kekurangan yang tadi. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah sampai saat ini broker lokal tidak menyediakan copy trade, ya. Jadi sampai dengan detik ini belum ada regulasi yang jelas untuk copy trade. Jadi HFX tentu saja dia tidak menyediakan copy trade. Berbeda dengan seniornya Hot Forex, di mana Hot Forex di situ social trade-nya lengkap, ada copy trade, ada pump, ya, ada copy trade dan ada pump. Tetapi kalau HFX berjangka dia sama sekali tidak menyediakan copy trade, ya. Saya nggak tahu, mungkin undang-undang yang belum berlaku untuk Indonesia sehingga memang sampai saat ini belum ada satupun broker lokal yang menyediakan copy trade. Oke. Kemudian kekurangan yang selanjutnya tentu saja dia tidak ada pump dan MAM, ya. Tentu saja karena copy trade saja tidak ada, apalagi mau pump dan MAM. Itu tentu saja tidak bisa karena sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Kemudian kekurangan yang terakhir yang sudah tadi saya jelaskan dari eksekusi, yaitu pending order dibatasi, ya. Jadi kekurangan ini pending order dibatasi, maka HFX ini tidak cocok untuk pemain micro scalping, ya. Jadi yang TP-nya tipis-tipis seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu tidak cocok, ya. Tapi kalau Anda HFX yang suka swing trader atau intraday, menurut saya ini cocok, ya, karena dia free swap 7 hari. Jadi menurut saya ini cocok, cukup oke, ya. Apabila teknik Anda swing atau intraday. Oke, demikian pembahasan saya tentang HFX berjangka broker lokal. Mudah-mudahan Anda suka, ya. Dan untuk deposit di HFX berjangka saya sarankan di angka $1.000 karena dia tidak mempunyai akun SEN sehingga tidak cocok untuk Anda yang ingin depo $10, ya. $10 kalau di akun SEN kan berarti jadi $1.000, ya. Untuk Anda yang ingin deposit $10, saya tidak menyarankan untuk menggunakan HFX berjangka. Anda bisa menggunakan broker dengan akun SEN yang lain. Oke, sekian dulu pembahasan saya untuk HFX berjangka. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar broker yang ingin Anda yang ingin saya review untuk Anda, saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereview kepada Anda secara mendetail, ya. Oke, sekian dari saya, salam pakar broker forex.